미사일 발사 준비 완료됐습니다. We gotta do something. He's gonna fucking kill us. On three. 죽어라 이 씹새끼! Oke, di video kali ini saya akan merangkum salah satu film komedi hitam aksi politik Amerika tahun 2014 berjudul The Interview. Oke lah, tanpa berlama-lama karena ini film sangat beradrenalin, langsung aja kita simak sampai selesai dan inilah The Interview. Film ini diawali dengan pemberitaan mengenai peluncuran rudal Korea Utara yang mampu mencapai pantai barat Amerika Serikat. Banyak negara bereaksi dan menggambarkan pemimpin Korea Utara yaitu Kim Jong-un sebagai pemimpin muda yang belum teruji dengan ambisi nuklir yang tinggi. Di sisi itu, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama David Sklar yang merupakan pembawa acara talk show terkenal bernama Sklar Tuning. Acara ini menampilkan kehidupan selebriti terkenal dan membahas topik pribadi serta gosip tentang kehidupan mereka. Setelah pertunjukan, David, Aaron, dan staf kemudian merayakan pencapaian mereka mencapai episode ke-1000. Di pesta tersebut, Aaron kemudian melihat teman lamanya di kampus yang menjadi produser sama seperti dia. Aaron pun dengan penuh semangat menyambutnya dan mengungkapkan kebahagiaannya karena mereka berdua memproduksi berita untuk televisi. Sayangnya, teman lamanya mengejek acaranya dan mengatakan bahwa mereka mungkin berada di bidang yang sama, namun karya mereka berbeda karena dia menyampaikan berita serius dalam hal-hal penting, sementara acara Aaron mengungkapkan rahasia selebriti terkemuka. Mendengar ini, Aaron pun tidak fokus bekerja karena perkataan teman lamanya. Saat mereka mewawancarai seorang selebriti tentang kebotakannya, tiba-tiba acara mereka disela oleh laporan singkat tentang senjata termonuklir Korea Utara yang menargetkan pulau tak berpenghuni di Pasifik Selatan. Aaron, David, dan krunya semuanya kecewa karena siaran langsung mereka tiba-tiba dipotong. Setelah pertunjukan, David kemudian memberitahu Aaron bahwa dia menyadari bahwa dia sedang tidak fokus. David memberitahu Aaron bahwa dia ingin mengubah genrenya. Ia ingin menyampaikan berita yang informatif bukan gosip. David pun setuju karena dia tidak ingin kehilangan Aaron. Suatu hari ketika Aaron berada di kantornya, David dengan bersemangat menyampaikan informasi yang sangat penting yang dia baca di internet. Dia mengetahui bahwa pemimpin Korea Utara yaitu Kim Jong-un adalah penggemar berat acara bincang-bincang mereka. David pun kemudian mendorong Aaron untuk mengatur wawancara dengan pemimpinnya. Pada awalnya, Aaron ragu-ragu karena Kim Jong-un adalah pemimpin yang paling pendiam di negaranya. Namun pada akhirnya, dia pun setuju karena dia menyadari bahwa ini adalah kesempatannya untuk menyampaikan berita nyata. Saat Aaron berada di dalam taksi, dia tiba-tiba menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Pria itu kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia menelpon dari kantor sekretaris komunikasi Korea Utara. Aaron berpikir itu adalah panggilan iseng, tapi dia sadar ketika pria di saluran lain mengatakan bahwa mereka ingin mendiskusikan kemungkinan wawancara David dengan pemimpin mereka di Tiongkok. Dalam sekejap, dia memesan tiket pesawat ke lokasi pertemuan. Aaron mengikuti lokasi pertemuan tetapi terkejut karena itu adalah gunung yang jauh dari pemukiman. Aaron pun tertidur karena kelelahan saat helikopter mendekati lokasinya. Dia tidak percaya bahwa itu ternyata berasal dari Korea Utara. Kemudian seorang perwakilan wanita bernama Suk keluar dari helikopternya hanya untuk memberitahu bahwa Kim Jong-un menyetujui wawancara dengan David di Korea Utara. Namun pemimpinnya lah yang akan memberikan pertanyaan dan persyaratannya tidak dapat dinegosiasikan. Setelah itu, Suk bersama tentara dari Korea Utara buru-buru pergi setelah mereka menyampaikan informasi kepada Aaron. Aaron kemudian kembali ke kantornya dan memberitahu David dan stafnya tentang apa yang terjadi dengan pertemuannya. Dia sangat kecewa, namun sedikit lega karena menurutnya wanita perwakilan Korea itu sangat menarik. Dia tidak ingin melanjutkan wawancara karena persyaratan yang diberikan kepada mereka. Namun David meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan unik yang sangat ingin dimiliki oleh semua orang.
Dengan ditayangkan langsung dalam acaranya, David kemudian mengumumkan bahwa dia akan mewawancarai diktator Korea Utara yang menerima banyak tanggapan negatif. Aaron ingin mundur, tetapi sekali lagi David meyakinkannya bahwa orang-orang di industri berita yang mengkritik mereka hanya iri karena mereka akan menjadi orang pertama yang melakukan wawancara dengan pemimpin terpencil tersebut. Sebelum hari wawancara, agen CIA mengunjungi Aaron dan David dan meyakinkan mereka untuk membunuh Kim Jong-un dengan streptosin yang tertunda waktu transdermal, dan dosis racun yang fatal akan ditransfer melalui jabat tangan. Mereka tidak punya pilihan selain dengan enggan menyetujui rencana tersebut. Agen CIA bersama David dan Aaron kemudian merencanakan misi mustahil ke Korea Utara. Are entering into the most dangerous and unpredictable country. David dan Aaron kemudian akhirnya tiba di Korea Utara. Mereka pun disambut hangat oleh masyarakat Korea Utara termasuk Suk, yaitu perwakilan perempuan yang ditemui Aaron di Tiongkok. Aaron menganggap Suk menarik, jadi dia sangat senang melihatnya. Mereka pun naik limusin dalam perjalanan ke rumah Kim Jong-un. Di dalam mobil, David memberitahu Suk bahwa dia sangat tertarik dengan sejarah negara mereka, tetapi mengetahui bahwa orang-orangnya mati kelaparan. Tapi Suk dengan berani menjawab bahwa yang dia tahu adalah kesalahpahaman umum tentang negara mereka. Mereka pun mampir di toko kelontong yang menjual banyak makanan untuk membuktikan bahwa negara tersebut mempunyai cukup makanan untuk dimakan. Mereka juga melihat seorang anak gemuk yang tampak sehat dan membenarkan saran Kim untuk memastikan tidak ada orang yang kelaparan di negara mereka. David sekali lagi menanyakan isu kontroversial lainnya tentang sang diktator, bahwa dia tidak buang air kecil atau besar. Suk kemudian menjawab bahwa Kim bekerja sangat keras sehingga dia membakar energi dari dalam. Absolutely everyone here is starving to death. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka pun sampai di rumah Kim. David dan Aaron sama-sama takjub melihat betapa besarnya tempat itu. Sebelum mereka memasuki rumah, petugas keamanan memeriksa tas mereka dan menemukan streptosin. David kemudian mengatakan itu hanyalah permen karet sehingga petugas mengunyahnya. Petugas keamanan kemudian mengantar mereka ke kamar mereka. Sebelum David dan Aaron berbicara, mereka kemudian memeriksa apakah ada kamera tersembunyi di dalam ruangan dengan jam tangan yang diberikan agen CIA kepada mereka. Ketika mereka yakin ruangan itu aman, mereka akhirnya mengirimkan laporan kepada agen CIA bahwa mereka membutuhkan satu set streptosin baru karena petugas tersebut mengunyah set racun pertama. Set streptosin baru akan dikirimkan kepada mereka melalui udara. Tetapi Aaron harus keluar untuk mengambil paketnya. Dia awalnya menolak tetapi tidak punya pilihan. Jadi dia memakai pakaian gelap dan merangkak di rumput. Sayangnya, harimau Siberia hendak menyerangnya. Untungnya, paket tersebut jatuh ke kepala harimau Siberia yang membunuhnya. Aaron dengan berani kemudian mengambil paket itu dan menyembunyikannya di dalam pantatnya sehingga para prajurit tidak akan melihatnya. Dia berhasil mengamankan paket itu dan membawanya ke dalam ruangan. Pada malam yang sama, pengunjung tak terduga kemudian mengetuk pintu mereka. Yang tidak lain adalah Kim Jong-un, yaitu pemimpin Korea Utara. Kim dengan senang hati menyapa David dan memberitahu dia bahwa dia adalah penggemar berat acaranya. Kim juga mengundangnya untuk sarapan dan berkeliling di rumah. Keesokan paginya, Kim mengajak David ke rumahnya. David dengan berani memberitahu Kim rumor tentang Korea Utara. Namun Kim menyangkal segalanya dan menyatakan bahwa rumor tersebut hanyalah propaganda hitam dan negaranya sangat kaya. Kemudian Kim membawa David ke ruangan tempat dia menunjukkan koleksi mobilnya termasuk tank perang. David pun sangat takjub dengan apa yang dilihatnya. Keduanya menghabiskan hari bersama dan akhirnya menjadi teman.
Di sisi itu, Suk menunjukkan kepada Aaron ruangan kendali untuk wawancara. Dia menunjukkan tombol mematikan yang akan memutusinya jika David dan Aaron melanggar salah satu aturan selama wawancara dengan Kim. David memberitahu Aaron bahwa dia menikmati kebersamaannya dengan Kim. Dia menggambarkan hari itu sebagai salah satu hari terbaik dalam hidupnya. Aaron pun mengingatkan dia tentang misi mereka, bahwa mereka perlu membunuh Kim, tapi David berseru bahwa dia sudah berpikir 2 kali tentang hal itu. Setelah menghabiskan 1 hari bersama sang diktator, dia berpikir bahwa dia adalah orang yang baik dan semua rumor tentang negaranya adalah palsu. Aaron mencoba meyakinkan David bahwa Kim hanya memanipulasinya. Diskusi mereka pun kemudian terhenti ketika petugas keamanan tiba-tiba memasuki ruangan mereka. Salah satu petugas adalah orang yang mengunyah racun yang menurutnya permen karet. David dan Aaron menanyakan kondisinya, namun petugas meminta mereka berhenti menanyakan kesehatannya karena mereka terlihat semakin mencurigakan. Para petugas kemudian menyuruh mereka untuk mengikuti perjamuan yang disiapkan Kim. David dan Kim bersenang-senang di jamuan makan. Tempatnya tampak luar biasa dengan anak-anak yang memainkan musik untuk para pengunjung. Sementara itu, Aaron memperhatikan bahwa petugas yang mengunyah permen karet itu kesulitan bernapas. Sayangnya, petugas tersebut mengalami kejang. Petugas lain kemudian mencoba membantunya, namun dia secara tidak sengaja ditembak oleh petugas yang menderita kejang. Kedua petugas tersebut akhirnya tewas yang membuat Kim menangis terseduh-seduh. Semua orang di perjamuan itu juga menitikkan air matanya. David kemudian memberitahu Aaron bahwa dia tidak ingin melanjutkan rencananya kembali. Setelah itu, dia melemparkan potongan resin tersebut ke dalam air mancur. Mereka terganggu ketika seorang petugas datang untuk mengawal David ke Kim. David tidak tahu bahwa Aaron sedang menunggu di kamar untuk melanjutkan rencananya. Aaron memperkenalkan dirinya kepada Kim dan ingin menjabat tangannya, tapi sayangnya David menghentikannya. David menghadiri makan malam yang disiapkan Kim untuk menghormati petugas yang tewas dalam perjamuan tersebut. Kim dengan ceroboh mengungkapkan kemarahannya kepada orang-orang yang meremehkan dirinya sebagai seorang pemimpin. David begitu terkejut melihat perubahan sikap Kim. David kemudian keluar dari restoran dan berkeliling di sekitar area tersebut. Dia pergi ke toko kelontong yang dia lihat ketika dia tiba di Korea Utara. Dia pun sangat terkejut melihat toko itu palsu dan menyadari bahwa Kim berbohong kepadanya. Di sisi itu, Suk pergi ke kamar Aaron untuk mendiskusikan detail wawancara. Dia ragu-ragu karena racunnya masih ada di tangannya, tapi Suk tetap gigih. Keduanya lalu minum bersama dan akhirnya membangun hubungan cocok tanam. Setelah itu, Suk mengungkapkan bahwa Kim Jong-un berbohong kepada mereka dan mengungkapkan bahwa pemimpinnya sama kejamnya dengan ayah dan kakeknya. Dia juga menambahkan bahwa Kim adalah orang yang jahat yang membunuh banyak orang. Percakapan keduanya pun terputus ketika David memasuki ruangan dan berseru bahwa toko kelontong itu palsu dan diktator berbohong kepada mereka sehingga mereka harus melanjutkan rencana awal untuk membunuhnya. Mengetahui hal itu, Suk pun sangat terkejut mendengar rencana itu. Jadi dia bangun dari tempat tidur. David juga sangat terkejut ketika dia melihat Suk di dalam kamar Aaron. Ketiganya kemudian berkomplot dan memutuskan untuk melanjutkan wawancara untuk menunjukkan kepada masyarakat Korea Utara wajah asli Kim Jong-un. Sebelum wawancara dimulai, Kim memberi David seekor anjing sebagai hadiah. Wawancara tersebut kemudian disiarkan secara internasional di televisi dan banyak orang yang menontonnya. David dengan berani membahas topik-topik sensitif tentang Korea Utara, termasuk orang-orang yang sekarat karena kelaparan. Di sisi lain, Aaron dan Suk mengambil alih ruang kendali dan menyerang petugas yang mencoba menghentikan siaran. Kim pun sangat tersinggung dengan pertanyaan David. David kemudian menyanyikan lagu favorit Kim berjudul Firework oleh Katy Perry yang membuatnya menangis. Karena terlalu banyak emosi, Kim pun buang air besar di celana. Orang-orang yang menyaksikan wawancara tersebut, terutama orang-orang di Korea Utara, terkejut mengetahui kebenaran tentang identitas Kim. Excuse me. Did you just shark? It was the dead camera guy. Ladies and gentlemen, Kim Jong-un has just pooed.
Kim pun sangat terhina dan karena marah dia pun menembak David di dada, tapi untungnya dia memiliki rompi anti peluru. Setelah itu Kim pun keluar kamar tanpa mengetahui bahwa David masih hidup. David, Aaron, dan Suk bersama anak anjingnya melarikan diri dari rumah Kim. Mereka menaiki tangki perang Kim untuk sampai ke titik penjemputan. Kemudian David menembak helikopter Kim yang membunuhnya. 네, 미사일 발사 준비 완료됐습니다. We gotta do something. He's gonna fucking kill us. On three. 죽어라 이 씹새끼! Setelah itu, Suk memandu Aaron dan David ke jalan keluar, tetapi dia memutuskan untuk tinggal di negaranya. Keduanya berhasil diselamatkan oleh tentara dari Amerika. Kemudian di Amerika, David menulis buku tentang pengalamannya di Korea Utara, sementara Aaron melanjutkan karirnya sebagai produser ternama dan terus berkomunikasi dengan cinta dalam hidupnya, yaitu si Suk. Di akhir film, Korea Utara akhirnya melaksanakan pemilu demokratis pertamanya dan menyerahkan senjata nuklirnya. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.